Oke, ini saya record dulu. Bagi yang belum bisa menyimak secara full, dimohon nanti untuk menyimak rekamannya. Saya akan mulai share screen di sebentar. Di laman Vclass ini saya tunjukkan dulu. Untuk Vclass-nya. Oke. Di sini ada ada ininya ya. Sebentar ya. Enggak kelihatan terlalu banyak ini saya. Oke, ini. Jadi ini adalah laman Vclass-nya. Semoga semua peserta sudah bisa masuk ke dalam laman ini. Kenapa? Karena bahan kuliah dan semuanya ada di sini, begitu ya. Jadi tinggal diklik saja. Termasuk tadi kalau mau menyimak lagi rekaman pembukaan sudah ada di sini ya. Jadi materi pada pertemuan hari ini ada 6. Yang pertama sistem persamaan linear, matriks. Determinan matriks ini kalau ada waktu nanti kita sampaikan, tetapi kalau tidak ada waktu ini akan saya skip ya, saya skip dulu. Kemudian ruang vektor, subruang, dan ring polinomial. Jadi ada yang akan kita bahas di sini ada 5 ya. Jadi ada 5 pokok bahasan, mohon untuk disimak baik-baik. Kenapa? Karena akan digunakan pada pertemuan selanjutnya. Begitu. Jadi semua bahan itu ada di Vclass. Selamat bergabung Bu Retno, Mbak Noprisa juga gitu ya. Oke, dan Atifa. Nah, di sini saya akan mulai untuk materi yang pertama, mengenai sistem persamaan linier. Nah, ini, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi ini mungkin bagi sebagian besar, oh ini seperti ini saja gitu ya, tapi ini adalah mengulang. Jadi ini tujuannya adalah review, supaya nanti pada saat digunakan, jadi ini misalnya digunakan nanti di forest management, di pengelolaan hutan. Ini tinggal pakai saja gitu ya. Jadi seperti itu. Pokok bahasan yang kita bahas itu meliputi persamaan linier itu apa, kemudian apa yang dimaksud dengan solusi persamaan linier, kemudian ada di depannya kata sistem persamaan linier, dan yang penting di sini adalah operasi baris elementer. Oke. Selanjutnya di sini. Jadi kita sering sekali melihat persamaan seperti ini. Jadi A1X ditambah A2Y sama dengan B itu seperti apa? Itu adalah persamaan garis lurus pada bidang XY. Dinyatakan secara aljabar seperti itu. Dan persamaan dalam bentuk seperti ini, inilah yang disebut sebagai persamaan linier. Tetapi di sini adalah dalam 2 variabel, X dan Y. Secara umum, persamaan linier dalam n variabel, di sini variabelnya itu adalah X1, X2, sampai Xn. Jadi dituliskan seperti ini. Jadi A1X ditambah A2X ditambah dan seterusnya sampai ditambah ANXN sama dengan B. Yang konstanta di sini adalah A1, A2 sampai AN kemudian B. Jadi masing-masing A1, A2, AN dan B ini merupakan bilangan real. Yang biasa kita gunakan ini bilangan real. Selanjutnya, oke. Untuk yang pertama, X ditambah 3Y. Ini adalah persamaan linier dengan 2 variabel. Kemudian yang kedua, berapa variabel ini? Masih ingat nggak berapa nih? 3. 3, Bu. 3. Oke, dengan 3 ya. Dan ini dengan 4 variabel. Yang 3 di bawah ini ternyata dia bukan persamaan linier. Mungkin ada yang bisa apa ya? Kenapa kok ini bukan persamaan linier begitu? Kira-kira kenapa nih? Karena dia mengandung Yang akar, ini. Bu. Iya, Karena mengandung dia akar mengandung ya, akar. Sofyan ya. Mengandung akar. Kemudian yang kedua, kenapa ini bukan persamaan linier? Karena variabelnya ada yang sama, Bu. Z sama Z. Yang X kali Z itu. Oh iya, Bu Rosi ya. Bu Rosi, selamat datang Bu Rosi. Jadi ini ada perkalian antara 2 variabel. Kemudian yang ini, kenapa nih? Kenapa yang ini bukan ya, kira-kira? Ada trigonometrinya di situ, Ibu. Ya, betul. Trigonometri. Ya, baik. Ya, terima kasih Evi, terima kasih Bu Retno. Ini ada melibatkan fungsi trigonometri. Kita bisa lihat lagi kembali ke sini. Jadi kalau untuk aljabar itu gampangnya apa sih? Apa-apa kembalikan ke definisi apa tadi persamaan linear dalam n variabel? Seperti ini. Hanya ada perkalian konstanta dengan variabel, tidak ada
ini X1 ya kurangnya, maaf. Jadi tidak ada perkalian antar variabel. Demikian juga tidak ada ini dalam akar, kemudian pangkat misalnya pangkat rasional, pangkat 2/3 dan seterusnya, dan juga tidak melibatkan fungsi trigonometri. Jadi di sini Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa semua bisa membedakan mana yang merupakan persamaan linear dan mana yang bukan. Ya, jadi sudah mudah ya. Nah, kemudian sering terdengar kita ini yang namanya solusi. Maaf ini kurang satu ya, jadi A1, X1. Apa itu dimaksud solusi ya, pemecahan. Jadi solusi itu adalah suatu nilai ya. Di sini kalau misalnya ada X1, X2 sampai Xn, maka yang dinamakan dengan solusi itu adalah suatu barisan S1, S2 sampai Sn. Supaya apa? Sehingga apabila kita substitusikan nilai S1, S2 sampai Sn itu mengakibatkan persamaannya bernilai benar. Ya, jadi mengingat kembali saja ya, refresh mungkin sudah ini sepertinya sudah lama saya pelajari begitu. Kemudian himpunan semua solusi itu disebut sebagai himpunan solusi atau solusi umum dari persamaan linier. Nah, sekarang kita ini akan kenalan dengan yang namanya sistem. Jadi sistem persamaan linear. Kalau tadi ada hanya persamaan linear saja, sekarang ada sistemnya. Nah, kalau sistem itu bagaimana? Di sini kuncinya adalah himpunan berhingga persamaan linear. Jadi dari persamaan linear tadi, persamaan yang tadi ya, yang bentuk umumnya adalah sigma AIXI sama dengan B tadi, itu ada sebanyak berhingga. Jadi nggak cuma satu, bisa jadi ada 2, ada 3, atau sebanyak M. Nah, itulah yang dinamakan dengan sistem persamaan linier, atau ada juga yang menyebutnya sebagai linear system atau sistem linier. Solusinya bagaimana? Nah, kalau tadi solusinya hanya kita substitusikan ke persamaan satu saja gitu ya. Kalau sekarang solusinya itu harus memenuhi setiap persamaan. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya berapa persamaan di sini? Ada berapa ini? 2, Bu. 2. Variabelnya ada berapa? 3. Ada 3. Ada 3. Ya. Kenapa kok yang ini solusi? X-nya 1, 2, dan min 1 apabila kita substitusikan ke dua persamaan ini mengakibatkan persamaan ini bernilai benar. Gitu ya. Jadi 4 dikurang 2 dikurang 3. Negatif 1. Betul ya? Kemudian 1, 3 ditambah 2, 5. 5 dikurang 9, negatif 4. Ini benar, jadi dua-duanya. Sedangkan yang ini, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 1, ini benar di atas. Jadi 4 dikurang 8 negatif 4, ditambah 3 negatif 1, benar. Benar di persamaan pertama, oke nih. Tapi kenapa dia bukan solusi? Karena dia tidak memenuhi yang di bawah, yang persamaan kedua. Jadi 3 ditambah 24, ditambah 9 itu tidak sama dengan negatif 4. Jadi kalau tadi solusi persamaan linear hanya memenuhi satu persamaan linear, tetapi kalau solusi dari sistem itu harus memenuhi semuanya. Begitu. Sehingga kita mungkin saja bertemu ini ya, ada suatu sistem yang ternyata tidak punya solusi. Sama seperti kita berpikir kalau ada masalah, ini kayaknya nggak ada solusinya nih masalah ini nih. Bagaimana nih seperti ini ya? Mungkin ketemu ya dalam kehidupan seperti itu ya. Nah, kenyataannya juga seperti itu pada SPL. Jadi SPL ini dianggap menjadi satu kesatuan sistem ini ya. Jadi X plus Y sama dengan 4, 2X plus 2Y sama dengan 6. Apabila persamaan kedua ini kita bagi dengan 2 atau kita kalikan dengan 1/2, diperoleh seperti ini. Yang atas menginginkan X plus Y sama dengan 4, sedangkan X plus Y yang di bawah ini sama dengan 3. Ini tidak akan pernah ketemu solusinya. Kalau saya ambil X-nya 2, Y-nya 2, memenuhi yang di atas, tetapi tidak memenuhi yang di bawah. Kalau saya ambil X-nya 2, Y-nya 1, memenuhi yang di bawah, tetapi tidak memenuhi persamaan pertama. Jadi tidak ada solusi. Jadi kita kalau misalnya ada suatu suatu sistem persamaan linier, kita tidak usah maksa dia itu punya solusi. Gitu ya. Jangan-jangan yang kita cari tidak ada. Begitu. Sehingga kita kenal ada yang namanya SPL yang konsisten, ada juga yang tidak konsisten. Kalau yang konsisten itu seperti apa? Iya, yang punya solusi. Yang mana misalnya? Yang kedua ini. Yang kedua dan yang ketiga. Ini berimpit. Garisnya berimpit. 2 garisnya berimpit. Kalau yang ini solusinya ada di mana? Ada di titik perpotongan ini. Titik potong antara kedua garis ini. Sedangkan yang tidak punya solusi yang mana? Yang pertama. Seperti tadi, X plus Y sama dengan 4 dan X plus Y sama dengan 3 ini tidak akan pernah berpotongan. Sehingga SPL tersebut tidak mempunyai solusi ya. Jadi ada 3 kemungkinan untuk yang untuk SPL ini. Mungkin dia tidak punya solusi, mungkin punya satu solusi saja, atau solusinya ada sebanyak
Ya, tahingga ya, tahingga banyaknya solusi. Ini yang kita kalau misalnya kita di bidang XY, bagaimana kalau kita punya 3 persamaan seperti ini ya. Oke, ini tidak oke. Nah, sekarang apabila kita diberikan SPL dengan 3 variabel dan 3 persamaan. Nah, ini yang namanya diberikan ini namanya matriks augmented-nya ini ya. Jadi kalau kita punya X plus Y plus 2Z sama dengan 9, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi ini apa yang kita tuliskan adalah koefisiennya, koefisien X, koefisien Y, dan koefisien dari Z. Maka 1, 1, 2 yang di ruas kanan adalah 9. Kemudian di sini X-nya 0, sehingga di sini 0, 2Y di sini 2, berarti koefisiennya. Kemudian ini min 7. Ruas kanannya min 17. Kemudian ini adalah 3Y, min 11Z, berarti 3, min 11, dan min 27. Oke, di sini. Nah, kemudian untuk menyelesaikan solusi ini ada yang namanya kita sebut sebagai, sebentar ya, oke, kebalik. Sebentar, maaf, ini loncat filenya ya. Maaf, ini dulu ya. Jadi kalau kita tadi bicara di variabel XY, ini bagaimana dengan yang ada kita tuh kerjanya di bidang, jadi X, Y, Z. Ternyata tetap ada 3 kemungkinan. Yang pertama ini adalah yang tidak punya solusi. Tidak punya solusi ini seperti ini. Tidak punya solusi. Yang ini juga kenapa ini tidak punya solusi? Kenapa kira-kira ini tidak punya solusi? Padahal ini ada potongannya ini. Kemudian yang ini juga ternyata tidak punya solusi. Yang ini juga tidak punya solusi. Kalau yang pertama ini masing-masing kan ini sejajar ya. Jadi tidak ada perpotongan gitu ya. Oke lah dia tidak punya solusi gitu. Bagaimana dengan yang ini? Kenapa kok ini yang kedua ini bisa kita bisa kita lihat gitu ya. Jadi seperti ada dua plane di sini paralel, kemudian ada yang potongan. Kenapa kok tidak punya solusi nih ya kira-kira ya? Kalau di sini adalah bidang 1, bidang 2, bidang 3, kenapa ini nggak berpotongan? Ada yang bisa menjawab mungkin? Karena ada dua perpotongannya bidang tidak yang sejajar. ada Karena 3 itu. perpotongannya nggak Iya. boleh ketiganya, Bu. Oke, terima kasih ya Dona dan Sofyan. Jadi ini nih sebenarnya memang berpotongan, tetapi hanya bidang 1 dan bidang 3, bidang 2 dan bidang 3. Sedangkan bidang 1 dan bidang 2 ini sejajar. Jadi nggak ada solusi. Yang dinamakan solusi itu adalah solusi untuk semuanya. Gini juga, yang ini kan salah satu berimpit ya. 2 bidang berimpit, tetapi yang salah satunya sejajar. Ini nggak akan pernah punya titik potong. Kemudian yang ada satu solusi seperti apa ini? Jadi dia hanya berpotongan di satu titik. Sedangkan yang ini kenapa kok banyak solusi? Ini sepanjang garis ini adalah solusinya. Kalau ini 3-3-nya berimpit. Jadi punya banyak solusi. Yang ini pun begitu. Ini punya solusi banyak juga. Kenapa? Karena 2 bidang ini berimpit ya. Kemudian ini ada berpotongan di satu garis ini. Jadi sepanjang garis ini merupakan solusinya. Ya, jadi bisa dibayangkan ya. Tapi tetap punya 3 kemungkinan. Jadi tidak punya solusi tunggal, punya solusi banyak. Kayak gitu. Nah, oke ini dulu ya. Nah, sekarang SPL, di sini ada berapa variabel? Berapa nih variabelnya? N variabel. N variabel. Ada berapa? Dan berapa persamaan? M. M. Persamaan. Oke, betul. Terima kasih jawabannya Bu Retno, Sofyan, dan peserta yang lain ya. Jadi di sini ada sebanyak N variabel, X1 sampai Xn. Ada berapa persamaan? Ada M. 1, 2, sampai M. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk segi 4 susunan bilangan-bilangan, itu namanya matriks ya. Nanti setelah ini kita akan belajar matriks sebentar. Nah, bisa tuliskan seperti ini. Bagaimana caranya? Kita hanya menuliskan koefisien dari masing-masing variabel yang di sebelah kanan, yaitu adalah yang ruas kanan. Mudah ya, masih mudah ya. Kita ingat-ingat lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ada X1 plus X2 ditambah 2X3 sama dengan 9. Kemudian yang kedua ini, dan yang ketiga adalah 3X1 plus 6X2 min 5X3 sama dengan 0. Ini kalau kita tuliskan ke dalam augmented matrix, atau ada yang menyebutnya sebagai matriks yang diperbesar, ini seperti ini. Ya mudah ya, tinggal kita buat di sini saja, koefisiennya kita tuliskan pada tempat yang bersesuaian. Jadi ini urutannya begini, X1, X2, X3, nggak boleh dibalik-balik di bawahnya, karena nanti akan berbeda artinya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah urutan, jadi urutannya diperhatikan.
Nah, kemudian di sini kita akan mengenal yang namanya operasi baris elementer. Ya, ini sebetulnya review saja. Mungkin ada beberapa yang memang seharusnya sudah semua ya mengenal ini gitu ya. Kita hanya mengingat kembali. Operasi baris elementer itu ada 3. Yang pertama, mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol. Oke. Apa yang terjadi dengan augmented matrixnya? Yaitu kita mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Kenapa kok ada hubungannya SPL dengan matriks yang diperbesar? Karena ini tadi, ini dari SPL, ini adalah matriksnya, matriks yang diperbesar. Apabila kita mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol, itu kan sama saja kita mengalihkan suatu baris ini dengan konstanta tidak nol, sama saja kan? Jadi baris dengan persamaan. Jadi itunya seperti itu ya. Kaitannya seperti itu. Kemudian yang kedua, SPL ini kita menukarkan 2 persamaan. Yang berarti di matriksnya kita menukarkan 2 baris. Kalau kita bayangkan di sini, kita mau tukar nih. Baris pertama dengan baris kedua. Oke, berarti yang 24 min 31 ada di baris pertama. Betul begitu ya? Kemudian yang 1129 ada di baris kedua. Jadi apa yang kita lakukan terhadap SPL itu bisa kita terapkan di matriksnya. Jadi seperti itu kaitannya. Yang selanjutnya adalah menambahkan suatu persamaan dengan persamaan yang lain. Ya, artinya menambahkan suatu baris dengan baris yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Yang biasa dilakukan pada dulu ya, kalau misalnya siswa kelas apa tuh ya, SMP mungkin ya, X plus Y plus 2Z sama dengan 9, ini ada SPL, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, kemudian 3X plus 6Y dikurang 5Z sama dengan 0. Ini apabila kita diminta untuk menentukan solusinya, biasanya kan yang dilakukan itu adalah substitusi eliminasi gitu. Gitu ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Itu sama saja itu adalah OBE ya, sebenarnya adalah operasi baris elementer gitu kan. Nah, kemudian bagaimana cara kita yang lebih mudah untuk dapat mencari solusi dari SPL ini adalah dengan matriks ya, dengan bantuan matriks. Yang pertama, kita buat ini ke dalam augmented matrix ya, tentu saja ini berapa nih? 1 1 2 9. Yang ini 24 min 3 dan 1. Kemudian 3 6 min 5 di sebelah sini 0. Apa yang kita lakukan? Seperti itu. Apa yang kita lakukan? Ya. Jadi apakah masih ingat dengan sebutan ini? Matriks dalam bentuk eselon baris reduksi. Masih ingat nggak? Matriks dalam bentuk eselon baris. Masih ingat nggak? Iya, Bu. Masih ingat nggak? Ya, ingat ya. Masih dong. Masih ingat Masih, ya? Bu. Masih Ya, Bu. dong. Ya. Ini yang fresh graduate. Masih lupa. Yang agak ini kira-kira masih ingat nggak? Eselon baris sama eselon baris reduksi. Oke, saya ingatkan sedikit. Pokoknya tuh gini. Udah lupa Ibu Retno. Nggak apa-apa, Bu, belajar lagi ya, Bu. Kita sama-sama belajar ini ya. Ini yang namanya satu utama. Ya, ini yang namanya satu utama. Kalau sudah satu, ya nggak usah diapa-apain lagi. Gitu. Ya, ya. Jadi seperti itu. Kalau ini udah satu, ini udah nggak diapa-apain lagi. Terus ngapain dong? Yang di bawahnya 1 harus 0. Gitu. Yang di bawahnya 1 harus 0. Gimana supaya si 2 ini jadi 0? Min 2 dari 1 ditambahkan dengan dia. Benar nggak? Min 2 dikali 1 ditambahkan 2. 0 nggak? 0. Ya, 0 ya. Semuanya, tapi kita nggak boleh nambahin cuma 1 entry doang lah, harus 1 baris. Jadi min 2 baris pertama ditambah baris kedua, jadi 0. Kemudian ngapain lagi nih? Siapa lagi yang harus kita nolkan selanjutnya? Siapa lagi? Setelah 2 kita nolkan, yang kita nolkan siapa lagi? 3. Bagaimana cara baris 3 kolom 1 ya? Iya. Baris ketiga Jadi, semuanya. Iya, baris ketiga. Jadi si 3 ini bagaimana supaya jadi 0? Ya, berarti baris ketiganya itu dikurangi 3 kali 3 baris kali pertama. Ya, Baris atau ketiga dikurangi 3 kali baris pertama. iya, betul ya. Jadi yang ini yang ini bagaimana supaya jadi 0? Min 3 Ya. dari baris pertama kita jumlahkan dengan baris yang ke 3. 3. Oke, ya. Jadi sudah ingat ya.
Oke, jadi seperti itu. Bagaimana supaya jadi 0? Ya, jadi seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah kita jadi satu utama dulu, kita nolkan di bawahnya. Jadi ya, jadi min 3B1 ditambah B3. Oke, sekarang sudah 0 semua nih. Sudah 0 semua. Satu utama baris pertama itu sudah 0. Aman. Nah, sekarang yang satu utama lagi yang mau kita satuin yang mana? Di sini. Baris kedua, kolom 2. Ya, baris kedua, kolom kedua. Jadi yang harus satu itu yang mana? Yang ini, kemudian yang ini nanti. Diagonal utama. Ya, diagonal utamanya. Tapi kalau kita putus gini sih ya, diagonal utama dari sini ya, diagonal utama dari sini ya. Kalau ini nggak ikut yang ruas kanannya. Oke, sekarang kita tuh masih yang mau yang ke sini, yang di sini. Bagaimana sih dua ini supaya jadi satu? Baris kedua, Kali setengah. baris kedua dikurangi 2 baris pertama. Lebih baik kita kalikan Kali setengah saja tidak? Baris 2 bagi Iya. 2. Iya, baris 2 bagi 2 kali atau setengah. Dari baris setengah 2. dari baris 2. Iya, jadilah dia 1. Ya, boleh. Tapi satu baris ya, semuanya kita kalikan. Jadi di sini adalah min 7/2 dan min 17/2. Masih mudah ya. Setelah itu ngapain? Apa yang kita lakukan selanjutnya adalah, ini sudah satu utama. Yang satu kolom dengan baris, yang satu kolom dengan satu utama tadi, harus jadi 0. Ya. Nah, yang kita nolkan dulu misalnya yang ini. Gimana Ya. caranya? Min 3 dari Baris baris yang ini. 3 Ya, kali baris min 2. 3 kali Baris baris kedua. ditambah baris ke 3. jadi 0 kan ya, tapi ini kita perlakukan sama dengan satu baris ini ya, kita perlakukan sama. Jadi min 11 juga nanti min 3 dikali min 7/2 ditambah min 11. Kalau yang ini pun min 3 dikali min 17/2 dikurangin dengan 27. Jadi caranya seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dapatlah seperti ini. Nah, ternyata sudah 0 yang di bawahnya. Ini sudah 0. Oke ya, sudah 0. Kemudian ini boleh ini boleh dinolkan atau nanti dulu terakhir boleh ya. Sekarang yang ini. Satu utama di sini. Bagaimana caranya supaya dia jadi 1? Dikali negatif 2. Kali negatif 2. Ya, karena tadi kan kita sudah tahu ya kalau yang harus jadi 1 itu yang ini ya. Nanti sekolom bisa jadi 0 semua, terakhir juga boleh ya, yang penting ini 1 dulu. Ini kita kalikan dengan min 2, sehingga dihasilkan seperti ini. Oke, kemudian yang ini mau kita nolkan. Yang ini mau kita nolkan. Bagaimana caranya? Baris pertama dikurangi baris kedua, bisa. Ini min 2 baris ketiga ya, maaf ini saya salah. Min 2 baris ketiga ini, karena satunya kan punya dia kan, ditambahkan dengan baris pertama. Oke, kita lanjut ya. Apa bisa kayak gini, Bu? Misalkan baris pertama gitu kita mau nolkan yang satu yang ini. Ini Nah, boleh. jadi bisa baris pertama kurangi baris kedua kan bisa. Boleh saja. Jadi min B2 ditambah B1. Boleh juga, Pak? Boleh. Boleh. Ya, kita lanjutkan. Nah, ternyata dengan cara seperti Bapak tadi bisa ya. Jadi dengan cara seperti ini langsung ternyata sudah jadi. Nah, bentuk ini yang namanya eselon baris reduksi. Apa itu eselon baris reduksi? Satu utama, satu utama, satu utama, kemudian yang sekolom 0 semua. Aman ya? Gimana ini nggak 0 semua ya, nggak masalah kalau yang di kanan ruas kanan ini. Jadi yang di sini ini misalkan kita partisi dulu, yang di sini sudah 0 semua yang sekolom dengan satu utama. Akibatnya apa? Ya udah ketemu solusinya. Ini apa tadi? X ya. X sama dengan berapa ini? 1. Y sama dengan 2. 2. Z sama dengan 3. 3. Sudah ketemulah solusinya. Ya, jadi bisa dibayangkan dengan substitusi eliminasi, nanti kita akan mengalihkan, kemudian substitusi lagi, kan lebih enak pakai cara ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan tadi adalah operasi baris elementer. Ya, kita mengeliminasi Gauss-Jordan namanya, menjadikan matriks augmented matriks tadi, matriks yang diperbesar tadi, menjadi dalam bentuk eselon baris tereduksi. Kalau masih ada satu-satu di sini, namanya eselon baris saja ya. Kalau yang sekolom belum 0 semua, tapi kalau adalah seperti ini, itu namanya dalam bentuk eselon baris reduksi. Jadi kita udah bisa gampang nih menentukan solusinya. Jadi langsung kelihatan seperti itu.
Ya, bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Bisa. Mau langsung kuis? Mau langsung kuis? Oh, ya. Oke, untuk SPL sudah. Mudah kan? Jadi SPL tadi persamaan linear apa, sistem persamaan linear apa, solusi sistem persamaan linear, dan bagaimana cara mendapatkannya. Ya, kita bisa pakai operasi baris elementer yang tadi kita sama-sama melakukan. Sudah Ibu oke ya? boleh bertanya dulu, Bu? Boleh, silakan Ibu Retno. Iya, selama ini saya memiliki konsep kalau SPLTV misalkan 3 variabel, itu minimal kita harus punya 3 persamaan. Baru dia enggak. punya Iya, bisa. solusi. Iya, Ya, betul enggak, itu Bu? mungkin Tapi solusi. iya, tapi tadi waktu saya lihat di slide Ibu yang ketiga atau kedua tadi, keempat tadi ya, yang ada X1, X2, X3, yang satunya solusi, yang satu bukan solusi. Di situ kan hanya ada dua persamaan linear 3 Persamaan, variabel, iya. kemudian kita mau mencari Iya. solusinya. Apakah kalau seperti itu memang ya otomatis dia tidak punya solusi, Bu, atau bisa? Bisa Ibu. Jadi mungkin Oh. saya akan jawab dulu pertanyaan Bu Retno, mungkin di sini ya Bu ya. Jadi Iya. kalau misalkan begini, jadi kalau misalnya ada 3 variabel atau kita kerucutkan sedikit, misalkan 2 variabel ya Bu ya. Iya. 2 variabel apakah harus punya 2 persamaan? Jawabannya Nah, tidak. iya, betul. Jawabannya tidak. Oh, iya, Misalkan saya iya. hanya misalnya saya punya gini aja loh Bu. Misalnya saya punya ini aja nih, X plus Y sama dengan 5. SPL-nya begini aja. Apakah harus saya punya 2 persamaan? Tentu tidak. Bahkan kalau misalnya saya punya satu persamaan dengan 2 variabel seperti ini, solusinya malah solusi banyak ya. Benar nggak? Iya. Iya, Ibu. Solusinya banyak. Saya punya X4, Y1 boleh, X3, Y-nya 2 bisa. Ya. Bahkan akan punya solusinya banyak. Secara umum solusinya ada seperti ini. Misalkan X sama dengan A, kemudian ini kita misalkan gitu ya, ini misalkan X sama dengan A, maka kita akan punya Y-nya sama dengan 5 min A. Dan kita bebas memilih A-nya itu adalah bilangan real. Ya. Gini. Jadi kita punya X-nya 1,1. Ya udah, tinggal Y-nya 5 dikurang 1,1. Ini ada tak berhingga banyaknya solusi. Jadi kalau misalnya kita diberikan ada si SPL, oh kenapa ini jumlah variabelnya lebih dari jumlah persamaan? Oh ya nggak apa-apa, tetap bisa kita cari solusinya begitu. Ya, seperti itu mungkin Bu Retno sudah menjawab. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Untuk SPL seperti ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke materi yang kedua. Ya, jadi sedikit-sedikit kita ini sebentar. Ini yang persamaan kedua saya ini adalah yang matriks. Mana ya yang matriks? Banyak soalnya, bentar ya. Sebentar. Ini ruang vektor. Oke, saya ambil di sini saja. Bapak Ibu yang lain bisa melihat di ini ya, melihat di V-Class. Oke, ini sudah ada ya. Ini matriks, saya izin share screen dulu. Untuk yang kedua. Nah ini, matriks. Oke, sudah bisa terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Sudah. Oke, baik. Jadi yang kedua ini yang akan kita pelajari matriks. Ini juga masih mudah ya, masih mudah. Hanya mengingat-mengingat saja gitu ya. Nah, di sini adalah matriks. Matriks itu sebenarnya tadi sudah kita ketemu. Augmented matrix atau matriks yang diperbesar tadi ya. Jadi itu adalah susunan bilangan-bilangan atau objek matematika lainnya ya, ditulis dalam bentuk persegi panjang, diapit dengan tanda kurung atau tanda kurung siku. Di sini saya gunakan tanda kurung siku. Kemudian bilangan-bilangan yang di dalam ini disebut dengan entry. Jadi ini seperti ini. Matriks ini berukuran berapa? Ada yang masih ingat ini ukurannya berapa ya? 2 kali 3. Sorry, 3 3 kali 2. 3 kali 2. 2 kali 2. Ya, Pak Denny. Oke, Baris yang kali ini? kolom. Ya, yang ini? 1 kali 4. 1 kali 4. 1 kali 4. Yang ini? 3 kali 3 kali 3. Yang ini? 2 kali 1. 2 kali 1. Oke, yang di sini disebut. Oke, yang di sini
Ini sebutnya nanti kita sebutnya sebagai vektor baris. Ya, Yang di Ya, sebelah sini X baris. namanya vektor Kolom. 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 Artinya satu kolom gitu ya. Oh, ya, ini ingat-ingat lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, secara umum matriks AI yang berukuran M kali N dinyatakan sebagai berikut. Mohon diperhatikan entry-entry-nya. A11 berarti pada baris pertama dan kolom pertama. A12 berarti dia berada pada baris pertama dan kolom kedua. Matriks entry AMN berarti baris ke M, kolom ke N. Nah, itu yang kita kenalkan. Dan secara umum dituliskan seperti ini. Jadi kurung siku AIJ, entry-entry-nya AIJ, barisnya M, N-nya ada kolomnya ada sebanyak N. Ya. Kalau tadi kita mengenal ini sebagai apa? Persamaan augmented matrix untuk SPL dengan sebanyak M persamaan dan N variabel gitu. Cuma nanti kita tambahkan B yang di sebelah sana ya, di sebelah kanannya B. Ingat ininya notasinya. Selanjutnya seperti ini. Nah, ini juga masih mudah. AIJ ini adalah dalam kurung, AIJ itu adalah entry dari matriks A pada baris ke I dan kolom ke J ya. Jadi di sini A11 adalah 2 atau boleh juga yang A kecil itu ya, boleh juga. Jadi untuk menyatakan ini juga bisa dinyatakan seperti ini. Ini adalah A11 gitu, boleh ya. Atau seperti ini sama saja gitu ya, ini sama. Kemudian A12 sama dengan negatif 3, A217, dan A22-nya ini. Dia berada di baris kedua, kolom kedua. Ini baris kedua, ini yang ini. Baris pertama, ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua. Ya, jadi kalau mau mengingatnya vertikal, horizontal, monggo. Yang penting ingat aja gitu ya. Jadi posisinya ada di mana nggak tertukar. Oke. Nah, kemudian tadi sudah ada menyebut tadi ya, kita sebut sebagai diagonal utama. Nah, diagonal utama itu hanya dipunyai oleh matriks bujur sangkar. Apa itu matriks bujur sangkar? Matriks bujur sangkar itu adalah matriks yang jumlah kolom dan jumlah barisnya itu sama. Jadi kalau dia 2x2 itu bujur sangkar, atau 3x3, atau 4x4, atau secara umum N kali N. Dia akan punya namanya diagonal utama. Yang mana diagonal utama? Yang ini. Ya, mirip tadi kalau kita ini ya, satu utama tadi ya, bisa juga berada di diagonal utama dari matriks augmented-nya. Nah, seperti itu. Kemudian dua matriks dikatakan sama, ini juga masih mudah, apabila apa? Yang pertama itu dia harus punya ukuran yang sama dulu. Jadi dua matriks itu kalau dia ukurannya tidak sama itu tidak mungkin. A sama dengan B misalnya. Dia harus memiliki ukuran yang sama dan ada syarat satu lagi yaitu entry-entry yang bersesuaian juga sama. Gitu ya. Kemudian, bagaimana cara kita menjumlahkan matriks? Ini juga masih mudah, menjumlahkan matriks ya kita hanya menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian ya. Contoh, nah seperti ini. Bagaimana dengan A ditambah B? Dari mana ini dapat 2, min 2 ini ya? Dapat dari mana ini? 2 ditambah min 4. Ya, ini berada pada baris pertama, kolom pertama. A dan B. Berarti A di sini, 2, baris pertama, kolom keduanya, dan B11 gitu ya, min 4. Sehingga menghasilkan min 2. Yang lain bagaimana sama? Jadi di sini 1 ditambah 3 sama dengan 4. Dan seterusnya. Bagaimana kalau kita kurangkan? Sama juga, kita mengurangkan entry-entry yang bersesuaian. 2 dikurangi negatif 4, hasilnya adalah 6. Dan seterusnya, berlaku ya. Tetapi kenapa kok A tambah C, B tambah C, A tambah A dikurang C, B dikurang C, nggak bisa? Kenapa? Karena ukurannya nggak sama, Bu. Ya, tidak sama. Ya, karena ukurannya tidak sama. Ya, oke, masih mudah ya. Masih mudah. Nah, kita lanjutkan dengan hasil kali skalar dengan matriks. Aturannya itu adalah kita mengalihkan bagaimana perkalian skalar dengan matriks, itu adalah kita mengalihkan skalar tadi dengan setiap entry-entry-nya. Oh, ini maaf, ini harusnya indeks juga ya. CIJ. C dikali AIJ. Artinya kita mengalihkan setiap entry dari matriks A dengan skalar. Nah, ini seperti ini. Ya, bisa dilihat di sini adalah A234, 131, 2A ya. Semuanya kita kalikan 2. Gitu ya. Jadi 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 1, 2 kali 3, dan 2 kali 1 di sini. Semuanya pasti bisa ya kalau begini ya. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan dua matriks itu harus ukurannya sama. Kalau di sini kan ya setiap matriks bisa kita kalikan dengan suatu skalar tertentu. Boleh ya, kita mengalihkan skalar tersebut dengan setiap entry-entry-nya. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan kombinasi linier? Kombinasi linier itu apabila kita punya beberapa matriks di sini. Matriks di sini, tadi saya lupa menyampaikan bahwa untuk notasi penamaan matriks dinotasikan dengan huruf besar. Gitu ya. Jadi A1, A2, A3
sampai AN. Kemudian nanti entry-entry-nya kita notasikan dengan huruf kecil yang tadi AIJ, A11, A12, dan seterusnya. Kemudian di sini kita punya skalar, C1, C2, Cn. Biasanya kita skalar yang kita gunakan adalah bilangan real di sini ya. Maka bentuk seperti ini, C1A1 ditambah C2A2 ditambah CNAN, tapi dengan syarat, ingat. Apa syarat yang harus kita pikirkan? Ini ada penjumlahan matriks. Berarti apa? Berarti kita memerlukan bahwa mereka ini punya ukuran yang sama. Begitu. Jadi kita tidak bisa sembarang menjumlahkan dua matriks. Kenapa? Ya, itu syaratnya harus mereka ini punya ukuran yang sama. Kemudian bagaimana bentuk kombinasi linearnya seperti ini. Jadi C1A1, C2A2 sampai CNAN atau secara umum sigma CIAI ya. Sigma CIAI itu adalah disebut kombinasi linear dari A1 sampai AN dengan koefisiennya C1, C2 sampai CN. Udah ada linknya, Bu. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Ini yang sebetulnya mudah, tapi jangan sampai salah. Gitu ya. Ini yang mau digunakan, contohnya di forest management, nanti di pengelolaan hutan. Jadi aplikasi aljabar linear pada pengelolaan hutan itu kita akan mengalihkan suatu matriks dengan suatu vektor. Matriksnya namanya grow rate gitu ya. Grow rate itu pertumbuhan tanaman itu nanti ya. Kemudian vektornya vektor panen misalkan kayak gitu. Nah, kita harus bisa mengalihkan matriksnya ya, walaupun memang tidak menutup mata, memang sudah banyak aplikasi gitu ya yang kita gampang sekali untuk mengalihkan matriks, tetapi kita harus tahu konsepnya. Jadi kalau tadi penjumlahan dua matriks, pengurangan dua matriks, kita harus memiliki matriks dengan ukuran yang sama. Kalau yang ini beda lagi. Bedanya gimana? Jadi matriks yang bisa dikalikan itu adalah jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Oke, saya kasih contoh. Apakah matriks ini bisa dikalikan? Bisa dikalikan tidak kira-kira? Bisa. Bisa. Berapa hasilnya nanti? 3 kali. 2 kali 2. 2 kali 2. 2 kali 2. 2 kali 2, setuju ya? 2 kali 2, setuju ya? 2 kali 2 ya. Jadi syaratnya itu kita lihat dulu. Oh, ternyata jumlah kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah baris dari matriks yang kedua. Bisa. Terus hasilnya gimana yang ini? Jadi hasilnya adalah 2 kali 2. Bagaimana dengan BA? Bisa nggak? Bisa nggak? BA bisa, tapi hasilnya beda dengan tapi. 3 kali 3. Bisa. Hasilnya 3 kali 3. 3 kali 3 3. kali 3, oke. Ya, berarti sudah paham ya. Jadi udah ingat gitu ya, sudah ingat aturan untuk mengalihkan dua matriks. Nah, terus caranya gimana? Baris kali Caranya kolom. bagaimana? Oke, iya baris kali kolom. Bagaimana kita mau dapat, kalau misalnya kita mau dapat entry dari ini, membacanya bagaimana? Ini membacanya adalah entry dari matriks AB pada baris ke I kolom ke J. Ya, jadi bagaimana kita mendapatkan ini? Ini kita kalikan. Jadi AI1 dikalikan dengan B1J. Ya, kemudian ditambah AI2 B2J, yang ini dikalikan ini, ditambah sampai AIR dikalikan dengan B3J. Oke. Nah, apakah perlu latihan? Perlu, Bu. Kayaknya perlu ya. Coba aja ya, coba ya. Perlu. Ini sedikit saja ini ya. Kalau misalnya ini ada A, ini misalnya ini adalah misalnya 2 min 1 3 0. Kita kalikan dengan seperti ini, kira-kira bisa nggak ini? 1 min 1, 2 min 3, 1, 1. Apakah ini? Maaf, ini saya tulis aja ini si siapa ini? Ini adalah A, yang ini B. Apakah matriks AB ini bisa dikalikan? Bisa. Bisa nggak sih? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya. Karena yang A itu ukurannya 2 kali 2 sama dengan jumlah kolomnya. 2 kali. Pertanyaannya, hasilnya ini berapa kali berapa nih?
2 2 kali 3. 2 kali 2. 2 kali 3. 2 kali 3. 2 Ada yang kali 2 kali 2, ada yang 2 kali 3. 2 kali 3, setuju? 2 kali 3. 2 kali 3, Bu. 2 kali 3. Ayu. Sofian, 2 kali 3. Dona, 2 kali 3. 2 kali 3. setuju nih? Ya, sekarang entry-entry-nya apa aja di sini nih? Di sini berapa nih? 2 2 kali 1 2 ditambah ditambah 1. 1 2 tambah 1, 1, 3. 3. Oke, setuju? 7. Yang di sini berapa? 2 kali 2 ditambah min 1 kali 3. 1 kali 3. Di sini berapa? 7. 7. 7. Oke, mudah-mudahan bisa semua ya. Masih ingat semua ya. Ini yang di sini. Yang di sini. 1. 1. 1. Oke. Yang di sini berapa nih? 3. 3. 3 karena ditambah 0 6. kali min 1 ya. Yang di sana 6. 6. 3. 3. Oke. Ada yang kesulitan? Ada yang masih lupa-lupa gitu? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Perkalian matriks. Walaupun kita bisa pakai aplikasi, nanti kita masukin aja entry-entry-nya keluar gitu ya hasilnya. Tetapi kita harus tahu juga untuk ini. Apalagi apa namanya untuk yang misalkan mengajar gitu ya. Bisa ya. Yang ini aman ya untuk perkalian matriks ya. Ini saya wanti-wanti dari awal. Ini mau dipakai gitu ya perkalian matriks. Misalnya di mana nih nanti ya? Di game teori strategi permainan ini ada juga gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada yang lupa, silahkan untuk berlatih kembali. Kemudian apa hubungannya SPL dengan matriks? Tadi kita sudah tahu kalau tadi ada hubungannya dengan augmented matrix ya, dengan matriks yang diperbesar. Nah, sekarang ini gimana nih? Kita punya SPL, ini ada N variabel dan M persamaan. N dengan M tidak harus sama. Dapat dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Ini sebetulnya ukurannya berapa sih? Ada yang bisa tahu nggak? Ini ukurannya berapa ini? M kali N. M kali N. Bukan. M kali N. Bukan. M kali N. Bukan. M kali 1 itu. M kali. Iya. M Kali 1. Ini jumlahan loh ini. Jadi ini ada sebanyak M kali 1. M kali 1 ya. Ini jumlahnya M kali 1. Ingat, kesamaan dua matriks itu hanya bisa apabila keduanya mempunyai ukuran yang sama. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa di sebelah kanan itu adalah ada sebanyak M baris, kolomnya hanya ada 1. Kalau seandainya tadi dibahas di sini adalah M kali N, wah salah dong, nggak mungkin sama dengan yang di sebelah kanan, bener nggak? Ya, seperti itu ya. Jadi di sini ini ukurannya adalah M kali 1. Mengapa bisa? Karena ini adalah jumlahan, sehingga nanti ini hasilnya adalah 1 ya, 1 elemen begitu, sama dengan ini. Nah, sekarang ternyata yang ini bisa dinyatakan sebagai perkalian dua matriks. Lah kok bisa? Perkalian dua matriks. Yang sebelah kiri ini ukurannya berapa? Jangan-jangan nggak bisa dikalikan lagi kan? Kita harus hati-hati juga gitu ya. Ini berapa ini? M kali N. Ya, satu lagi ini M kali N 1. betul. Ini M kali N benar. Yang di sini N kali 1. N kali 1. N kali 1. Sehingga ternyata benar di sini adalah M kali 1. Ya, kita juga harus hati-hati ya. Di sini bisa dikalikan karena jumlah kolom dari matriks yang pertama sama dengan jumlah baris matriks yang kedua ya. Kita harus hati-hati seperti itu. Bagaimana cara kita membacanya? Ini udah pisah dia. Jadi ini adalah ada sebanyak N di sini ya. N entry berarti N kolom. Ada berapa barisnya? Ada M. Berarti dia ukurannya M kali N. Bisa kita kalikan dengan ini vektor apa namanya? Vektor kolom. Vektor kolom ya. Di sini juga kita dapatnya vektor kolom. Oke. Dan SPL yang tadi bisa kita tulis sebagai AX sama dengan B. A-nya apa? Matriks A ini yang isinya koefisien-koefisiennya. Kemudian X itu adalah vektor kolom untuk variabel-variabelnya. Dan B ini adalah untuk yang di ruas kanan. Dia vektor kolom juga. Jadi tadi SPL tadi yang awalnya bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Bisa kita nyatakan sebagai AX sama dengan B, A-nya itu adalah tadi ya, matriks ukuran M kali N, X-nya adalah vektor kolom, isinya variabel-variabelnya, ukurannya berapa tadi? N dikali 1. Ya, X ini N dikali 1, dan B adalah ukurannya M dikali 1. Oke, nah
Atau bentuk augmented matrix dari SPL tersebut adalah seperti ini. Oke, nah sekarang ini yang mengingatkan kembali ada transpose. Transpose ini juga tidak sulit, hanya mengubah baris jadi kolom atau kolom jadi baris, gitu ya. Misalkan seperti ini, ada A11, A12, A13, ini baris kan ya, ini baris ya. Transpose dari A, notasinya A pangkat T, transpose dari A. Jadi yang baris ini menjadi kolom di sini. Ya, demikian juga dengan baris kedua jadi kolom kedua. Atau secara ini ya, misalnya matriksnya. Jadi kalau matriksnya ini ukurannya berapa ini? Yang B? 3 kali 2. 3 kali 2. Berarti transposnya berukuran 2 kali 3. Iya, 2 kali 3. Kalau pas suatu matriks ukurannya M kali N, maka transposnya nanti ukurannya N dikali M, gitu ya. Kalau ada dia ini adalah vektor baris, maka akan berubah jadi vektor kolom. Kalau vektor kolom akan berubah jadi vektor baris. Ya, ini masih mudah gitu ya. Oke. Selanjutnya dengan trace. Ada yang masih ingat trace itu apa ya? Trace suatu matriks. Apa itu trace? Jumlah elemen di diagonal utama. Oke, diagonal. iya. Tapi perlu di garis bawah itu apa? Matriks mana yang punya trace? Matriks persegi. Matriks persegi. Iya, matriks persegi, square matrix atau matriks tujuh sangkar ya. Jadi selain itu nggak bisa gitu kan. Jadi mana yang bisa punya trace? Ada yang matriksnya namanya matriks tujuh sangkar, jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya. Jadi selain itu nggak usah dicari trace matriksnya gitu ya. Ini definisikan sebagai penjumlahan dari semua diagonal utama. Tadi kita sudah tahu diagonal utama. Maka di sini trace-nya itu adalah ini A11 tambah A22 tambah A33. Yang ini berarti berapa nih? 11 ya. 7 tambah 5 dikurangi 1. Jadi trace-nya itu adalah kita tandai dulu. Pertama kita apa yang kita identifikasi adalah benar nggak ini merupakan matriks persegi. Ternyata benar, kalau sudah kita tandai yang mana diagonal utamanya, kemudian tinggal kita jumlahkan. Jadi trace itu tidak sulit ya, jadi seperti ini. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nah, kita udah bahas 2 pokok bahasan. Ya, mudah ya. Jadi 2 pokok bahasan sudah. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sudah ya? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang ini akan saya stop share. Saya akan ke tadi determinan saya skip ya. Nanti kalau misalnya ada waktu bisa kita bahas, tetapi kita mau ngejar dulu karena di sini ada ruang vektor, subruang, dan ring polinomial agak lumayan ya. Jadi di sini saya mau yang ke ruang vektor, ini ruang vektor, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. 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 Oke, saya akan full screen dulu, ini ya. Nah, jadi di sini ruang vektor. Ya, jadi ini adalah ruang vektor. Ada dua hal yang kita bahas di sini. Definisi ruang vektor dan contoh-contoh ruang vektor. Mungkin saya bisa ini yang masih ingat gitu ya, masih ingat, bisa tolong tunjuk tangan raise hand. Yang masih ingat bisa tolong raise hand. Jadi nanti akan menentukan kecepatan saya menjelaskan ini. Kalau misalnya udah pada ingat ya udah kita skip gitu. Maksudnya apa ya? Kita bahas secara singkat saja. Rian. Oh ya, Pak Rian. Gusti Ayu masih ingat. Hanya 2 nih. Oh, Bu Retno. Faiz. Oke. Masih ada yang masih ingat? Oh ya, ini Zakaria mahasiswanya Bu Niken ya. Rita. Laila, alhamdulillah. Oh, Fahri. Oh, udah banyak nih ya. Oke, jadi sudah cukup banyak. 9. Tapi yang nggak resen lebih banyak. Oke, baik. Mungkin udah pernah tahu, tetapi kita akan bahas ya secara ya mungkin bisa singkat, bisa lower hand yang lain ya. Saya sudah hanya ingin mengetahui peserta ini. Oke. Nah, sekarang gini, cuplikannya tuh gini. Jadi intinya itu apa sih ruang vektor itu gitu ya. Ruang vektor itu himpunannya berdasarkan yang Bapak Ibu dan adik-adik semua lihat, kira-kira melibatkan berapa himpunan sih?
Di sini nih ada berapa himpunan yang terlibat di sini coba? 1. 2. 1, 2. 1. 1, 2. apa 2? Ada Satu. yang jawab 1, ada yang jawab 2. Yang mana nih? Satu himpunan yang tak 1 kosong. himpunan. Satu 2 himpunan. himpunan. Ada dari simbolnya ada 2 loh kayaknya ya. Ada 2 ya. Jadi yang Lapangan. pertama apa? Yang pertama kita Lapangan. punya lapangan Yang dulu. pertama V. Iya, lapangan dulu. Kemudian kita punya 2 lagi V. Ada F, ada F, ada F, ada V. Ya. Jadi kalau kita gambarkan ini, kalau misalnya ini kan pusing ya ngebayanginnya ya. Pertama ini ada suatu himpunan. Himpunannya nggak boleh kosong. Nah, yang diketahui lebih dulu adalah lapangan ya. Jadi misalkan ada lapangan, ini lapangan. Nanti kita bahas apa itu lapangan. Saya akan review kembali apa itu lapangan. Kalau misalnya masih bingung, bayangkan saja lapangan itu adalah himpunan bilangan real bersama dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan. Gitu aja dulu. Jadi atas lapangan bilangan real misalnya, udah kita nganggap aja lapangannya bilangan real. Meskipun nanti secara umum tidak hanya itu, gitu ya. Jadi kita anggap aja itu adalah bilangan real. Oke, kita anggap ini bilangan real. Kemudian ini kita namakan dengan F. Himpunan yang satu lagi kita namakan dengan V. Nah, ternyata di himpunan si ini, V ini, dia punya operasi penjumlahan. Ya, jadi punya operasi penjumlahan di sini. Ini yang saya tandai ini. Ini saya hapus dulu ya. Jadi di sini ini adalah operasi penjumlahan. Penjumlahan di mana? Penjumlahan di V. Sehingga apa? Yang bisa dioperasikan di sini adalah penjumlahan di antara anggota-anggota V. Ya, ini namanya yang kalau kita kenal sebagai operasi biner gitu ya kalau di struktur aljabar. Kemudian operasi kedua disebut perkalian skalar. Baik, saya spill dulu. Si F ini dia punya 2 operasi. Ini. Ya. Jadi si lapangan itu tadi kita anggap aja dia itu adalah bilangan real gitu ya. Dia punya operasi penjumlahan dan perkalian sendiri. Dia punya operasi penjumlahan dan perkalian sendiri ya, si lapangan tadi. Ya, nanti saya akan bahas sifat-sifatnya. Kemudian kita punya himpunan yang lain hanya punya penjumlahan saja. Ya, meskipun dia mungkin saja dia punya operasi yang lain tapi tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah penjumlahannya. Kemudian ada kaitannya yang ini. Perkalian skalar. Ya, jadi perkalian skalar. Jadi ada kaitannya antara anggota si siapa nih? Si F ini lapangan tadi dengan anggota V, namanya perkalian skalar. Ya, nanti setelah ini akan kita bahas contoh-contoh ruang vektor, tetapi yang perlu dipahami adalah ini melibatkan 2 himpunan. Ya, 2 himpunan. Yang pertama tadi lapangan tadi kita anggap dia bilangan real gitu ya, himpunan bilangan real. Di bilangan real tadi kita punya penjumlahan bilangan real, kita punya perkalian bilangan real. Begitu, nanti kita pelajari lagi strukturnya. Kemudian yang pertama, yang satu lagi adalah himpunan V. V ini dilengkapi dengan operasi penjumlahan saja. Perlu diperhatikan bahwa yang ini dengan yang ini belum tentu sama. Boleh sama, tapi nggak sama juga nggak apa-apa. Nanti kita lihat. Bisa saja yang V ini adalah himpunan matriks misalnya. Jadi kan penjumlahan matriks. Yang di atas ini adalah penjumlahan bilangan. Kan berbeda. Penjumlahan matriks dengan penjumlahan bilangan gitu. Ya, jadi sudah bisa dibayangkan ya. Jadi ruang vektor itu adalah ruang vektor atas lapangan F. Itu yang pertama ada lapangan F. Kemudian ada suatu himpunan tak kosong. Himpunan tak kosong itu punya punya operasi penjumlahan dan dilengkapi juga dengan operasi perkalian skalar. Perkalian skalar itu melibatkan lapangan tadi. Coba diperhatikan dengan notasi ini. Kira-kira kalau kita mengalihkan R dengan suatu V, hasilnya itu apakah ada di sini atau ada di F? Ada di V apa ada di F? Ini kan R kali V ya. Di V. Di V. Di V. Ya, dengan notasi ini. Ya, dengan notasi ini. Jadi F cross V ke V. Jadi notasi ini ada maknanya. Kalau misalnya F, ya, kalau misalnya kita punyanya F cross V ke F, ini hasilnya di F. Tetapi untuk ruang vektor ini, hasil kali anggota F, lapangannya tadi, dengan V-nya, ini nanti V-nya kita sebut ruang vektor, ada di ruang vektor itu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil nih saya kasih warna merah, misalnya ini adalah R. Di sini kita punya V.
R dikali V ada di mana? Ada di yang biru atau yang di orange? Orange. Sini nih. Orange. Ya, setuju ya? Dapat dari mana? Dari sini. Jadi perkalian skalar itu adalah F cross V ke V. Jadi hasil dari perkalian skalarnya ada di himpunan V tadi. Ya, berarti bukan yang ini. Ya, jadi bagaimana cara kita membaca notasi? Mungkin itu saja. Nah, kemudian apakah cukup ada penjumlahan dengan perkalian skalar saja menjadi ruang vektor? Ternyata belum. Jadi syaratnya apa? Ada aksioma yang harus dipenuhi. Apa saja itu? Kita lihat ke slide berikutnya. Nah, ini. Kita bisa membayangkan kalau misalnya kita sulit, aduh banyak sekali gitu ya. Tidak ya? Jadi di sini kita membayangkan aja misalnya si V-nya itu adalah himpunan bilangan bulat ya. Nanti kita sebut itu sebagai grup Abel, atau masih ada yang pernah mendengar namanya grup Abelian group atau grup komutatif gitu ya. Nah, jadi kalau kita tuh punya bilangan bulat, berlaku nggak sifat asosiatif penjumlahannya? Berlaku. Berlaku ya. Komutatifnya A plus B sama dengan B plus A? Berlaku. Nah, ini juga kita ambil di situ. Berarti ini maksudnya apa? Berlaku sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan yang tadi, kemudian juga berlaku sifat komutatif. Ingat, kita tuh kalau di bilangan bulat, kalau kita menjumlahkan sesuatu dengan 0, menjumlahkan bilangan bulat dengan 0, itu kan hasilnya bilangan bulat itu sendiri ya. Misalnya 2 ditambah 0, itu 2 gitu ya. 3 ditambah 0, 3. A ditambah 0 ya A. Elemen itu yang disebut sebagai elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Nah, ini si 0. Ingat bahwa ini belum tentu bilangan, karena kita nggak tahu V itu himpunan apa. Kalau dia matriks, nanti 0 itu adalah matriks 0, misalnya gitu ya. Kalau misalnya dia adalah fungsi, ya mungkin fungsi konstan yang dipetakan ke 0, itu bisa macam-macam. Jadi ini hanya simbol saja, tergantung tadi nanti anggota himpunannya apa. Intinya si V harus punya elemen identitas terhadap penjumlahan. Ya. Kemudian selain elemen identitas, dia juga harus punya inverse-nya. Mungkin kalau yang sudah kenal dengan grup, ini namanya ya dia grup Abel gitu, grup komutatif. Ya kalau yang belum, ingat saja kalau misalnya di bilangan bulat itu kalau kita punya 2, adalah negatif 2. Apa tuh istimewanya negatif 2? Ya karena kalau 2 itu dijumlahkan dengan negatif 2 hasilnya 0. 3, apabila kita jumlahkan dengan negatif 3, hasilnya juga 0. Begitu kan? Ya, itu adalah inverse-nya. Jadi masing-masing dan setiap ya harus ada yang harus kita garis bawahi di sini. Yang pertama adalah si 0 ini nanti tunggal. Ada satu saja. Sedangkan untuk yang inverse, itu setiap elemen punya masing-masing satu inverse. Kalau di bilangan bulat udah kebayang aja, berarti bilangan 0 itu cuma ada satu bilangan 0, yang apabila dijumlahkan dengan bilangan yang lain menghasilkan bilangan itu sendiri. Sedangkan yang namanya inverse, 2, inverse-nya adalah negatif 2. Betul ya? 3, beda lagi inverse-nya, bukan negatif 2 lagi. Siapa inverse-nya? Negatif 3. Siapa itu inverse yang apabila kita jumlahkan menghasilkan elemen identitas tadi, yang elemen 0 tadi gitu ya. Jadi ini saja yang diingat untuk si V. Kemudian kaitannya dengan operasi perkalian skalar, apa yang harus dipenuhi? Ini yang harus dipenuhi. Ini distributif kiri, distributif kanan, asosiatif ya ini ya, tapi ini A dikali B, kalau kita kalikan dengan si V, ingat ya, A dengan B-nya ini adalah anggotanya si F. U dengan V itu anggotanya si V. Oke, bagaimana ya supaya ini bisa dipahami begitu ya, Bapak Ibu bisa atau adik-adik sekalian itu juga bisa untuk menggambar, jadi tadi menggambar, jadi kita bisa ilustrasikan, ini yang mana sih gitu ya, ini yang seperti apa. Ini bisa kita warnai secara berbeda untuk membedakan himpunannya gitu ya. Jadi yang pertama di sini ini adalah si F. F tadi siapa? Lapangan. Ya, ini siapa tadi? Ini yang nanti maunya jadi yang si V tadi yang mau jadi ruang vektor gitu ya. Sekarang kita punya A dengan B. A dengan B itu ada di sini. Si U ya kita mau lihat yang nomor 3, ini ada di sini. Sekarang saya ingin bertanya, kalau A dikali B ada di mana? Ada di F. Ada di F, betul. Nggak mungkin dia kok 2 elemen di F, hasilnya di V, enggak. Yang ada di V itu yang mana? Kalau kita mengalihkan anggota F dengan anggota V, baru ada di V, kayak gitu. Ya, jadi A dengan B itu ada di F. Nah, sekarang AB
Kalau kita kalikan dengan U, ada di mana? Ada di V. 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 Ada di V, betul. Bisa. Karena di sini sudah melibatkan ini di F kan, ini di V kan. Ini F, ini V, berarti ini elemen di V. Ini saya salah, harusnya besar ya. Ini gitu ya. Ini. Nah, sekarang AB dikali U. Selanjutnya yang ini coba, yang ini. Kalau B dikali U ada di mana? Ada di V. V. Ini ada di V. Kemudian kita kalikan dengan A. A-nya di F. Di V. V. Ya, ini juga ada di V ya. Ini di F, ini ada di F, yang ini ada di V. Boleh seperti ini. Nah, kalau untuk menjadi ruang vektor, mau kita kalikan dulu A dengan B, baru kemudian kita kalikan U, atau B dengan U-nya kita kalikan dulu, baru kemudian kita kalikan dengan si A dari depannya, dari kiri ini, maka ini akan sama saja hasilnya. Itu yang dimaksud dengan ini. Nah, sekarang yang keempat, ini yang pertama dengan yang kedua distributif kiri kanan ya. Jadi kalau misalnya A, bukan distributif kiri kanan maksudnya ya. Jadi A, ini kan A-nya kan F ya. A-nya itu kan elemennya si F. U dengan V-nya itu adalah elemennya V. Mau kita jumlahkan dulu, atau kita kalikan masing-masing dengan A, itu hasilnya sama. Ya, jadi di sini kan ada U dengan V. Kalau U ditambah V ada di mana? Ada di V. Di V. Ada di V ya. Jadi U ditambah V itu ada di sini. Jadi U ditambah V itu ada di sini. Sehingga bisa kita kalikan dengan si A. Jadi A dikali U kali V, ini ada di sini ya, ada di V. Boleh juga kalau kita kalikan satu-satu dulu. A dikali U atau A dikali V boleh. Kemudian baru kita jumlahkan. Itu akan hasilnya sama. Kayak gitu. Jadi ada baiknya untuk apa kita ya, untuk lebih memahami itu kita gambar saja gitu ya. Kita gambarkan. Oke. Oh, baik, ini langsung ada pertanyaan ini dari Andreas. Apakah V himpunan berhingga atau tidak berhingga? Kalau berhingga, bisakah kita menjamin hasil cross F dan V selalu ada di V? Untuk jawabannya adalah V ini bebas, bisa berhingga maupun tidak berhingga. Begitu. Kemudian hasil kali F cross V itu harus ada di V. Ya, harus ada di V. Kalau tidak bagaimana ya? Kalau tidak berarti dia bukan perkalian skalarnya, begitu kan? Jadi seperti itu. Jadi V ini bebas ya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, bahwa V itu boleh berhingga, boleh tak berhingga. Nanti yang akan diberikan oleh Prof. Indah itu yang berhingga adalah ininya. Nantinya ya. Kalau kita kan tadi kan kita anggapnya bilangan real gitu ya. Kita anggapnya bilangan real. Kemudian yang di sini kan tak berhingga. Nah, nanti untuk aplikasi di coding teori ya, di coding teori gitu, itu nanti yang kita pakai ini F-nya adalah lapangan berhingga. Itu ya nanti ya. Makanya ini diberikan karena akan digunakan untuk membahas pembahasan yang nanti ruang vektor atas lapangan hingga, yang itu aplikasinya adalah di teori coding teori gitu. Ya, jadi boleh di sini masih bebas. Jadi semuanya himpunan, yang penting dia himpunan tak kosong. Berhingga atau tak berhingga tidak masalah. Kayak gitu ya. Hanya mendefinisikan perkalian skalarnya nanti yang harus ada di V hasilnya. Begitu. Kemudian Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semua, apakah tahu satu ini anggota siapa kira-kira? Anggota F. Bilangan real. F ya, F ya. F ya. Kalau si F-nya itu bukan lapangan, F itu belum tentu ya. Kalau misalnya F itu lapangan itu adalah bentuk khususnya dari ring. Kalau bukan lapangan, nggak bisa jadi, nggak mungkin apa maksudnya? Mungkin tidak punya satu. Satu itu adalah elemen satuannya, elemen satuan di lapangannya. Kalau di bilangan real ya elemen satunya ya bilangan satu. Apa istimewanya bilangan satu ini? Bilangan satu apabila kita kalikan dengan setiap bilangan yang real yang lain, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Betul nggak? Posisinya mirip-mirip dengan bilangan 0 kalau terhadap operasi penjumlahan. Betul nggak seperti itu? Iya. Ya, gitu ya. Jadi elemen satuan, kalau elemen satuan tadi adalah elemen identitas terhadap operasi perkalian, ya, perkalian. Jadi terhadap operasi perkalian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa si F ini punya dua operasi loh, operasi penjumlahan dengan operasi perkalian. Bagi yang sudah mengambil struktur aljabar 1 dan 2 aman nih, lewat-lewat aja. Betul nggak Sofian? Masih ingat nggak? Ada itu coba. Ya, oke. Ya, jadi kalau yang itu masih aman gitu ya, tapi
apalagi Pak Rian yang udah ini ya, S3-nya aljabar juga ya Pak ya? Ada aljabarnya. Nah, apalagi itu ya. Jadi untuk yang masih lupa-lupa gitu ya, kita bisa menganggapnya seperti tadi. Jadi intinya itu ya, kan biasanya gini ya, kita menganggapnya aljabar itu kayak abstrak banget gitu ya, abstrak sekali gitu ya. Kita coba aja untuk menggambarkan supaya kita bisa mengilustrasikan dia ini ada di mana nih posisinya, operasinya ada di mana. Karena ada kenalan dengan banyak sekali operasi, betul nggak? Di sini tadi aja operasinya ada berapa? Si F sendiri punya 2 operasi, si V punya 1. Kemudian pergandaan skalar ditambah 1. Jadi ada 4 operasi. Jadi ada 2 himpunan dengan 4 operasi. Nanti kita pakai yang mana nih? Nah, makanya kita bantu dengan gambar. Nah, di sini saya sebetulnya termotivasinya dari siapa? Dari Prof Yuni yang mengajarkan seperti itu gitu ya. Jadi lebih gampang kita tuh bisa menggambarkan. Jadi kita tahu ini ada di mana posisinya begitu. Ya. Jadi saya ulangi. Si ruang vektor tadi, si V-nya, ya jadi yang disebut sebagai ruang vektornya tadi yang mana? Si V. Gitu ya, si V. Atas siapa? Atas lapangan F. Kenapa kok nggak atas lapangan R gitu? Atau lapangan F1, F2? Karena yang didefinisikan perkalian skalarnya dengan si F yang ini. Jadi diperhatikan seperti itu ya. Jadi nggak berarti mereka gini. Mereka ini nggak berdiri sendiri-sendiri. F sendiri, V sendiri awalnya kan begitu, tetapi ada ikatan di antara keduanya dengan kalian skalar. Makanya si V nanti kalau memenuhi semua aksioma ini, maka disebut sebagai apa? Ruang vektor atas lapangan F. Ya, jadi syaratnya ini. Jadi syaratnya ini. Kalau bingung dengan syarat-syarat ini, balikin lagi ke ya bilangan real kayak gitu ya, bilangan bulat ya boleh ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi kita itu mengarahkan bagaimana supaya segala sesuatu itu tetap terlihat mudah dan bisa kita bayangkan, bisa kita ilustrasikan lah begitu kira-kira ya. Jadi ruang vektor itu seperti ini. Nah, sama ya, ini kombinasi linier, mungkin ini sering dilihat ya, kombinasi linier dari vektor-vektor. Maka di sini coba kalau tadi sudah kita pelajari, Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya bisa menebak enggak A1, A2, AN ini anggotanya siapa sih? Anggota F. V. F. Field yang tadi. Oh, Field, satu lapangan ya? F. Anggota field. Iya, lapangan. F ya, F ya. Yang anggota V itu adalah V1, V2, Vn. Karena kalau si V jadi ruang vektor, ini kan V-nya yang jadi ruang vektor ya. Kalau si V jadi ruang vektor, anggotanya disebut vektor. Ya, jadi kalau si V besar tadi jadi ruang vektor karena memenuhi semua aksioma, maka anggotanya yaitu V1 sampai Vn disebut sebagai vektor. Nggak mungkin A1 anggota V juga, karena kita nggak punya operasi perkalian antara 2 vektor. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Belum didefinisikan. Yang ada hanya operasi apa? Penjumlahan. Ya. Perkaliannya adanya di mana? Kalau di F ada perkalian. Dan pergandaan skalar. Jadi seperti itu. Ya, bisa dipahami? Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, boleh langsung bertanya seperti tadi Mas Andreas tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita mau contoh. Ingat, yang tadi saya sampaikan, buat ini supaya mudah gimana? Pertanyaan apa yang harus disampaikan? Tadi kita sudah tahu ruang vektor itu ada 2 himpunan, ada satunya lapangan, ada satunya si ruang vektornya. Nah, sekarang lapangannya siapa di sini? Lapangannya siapa? F. F. Lapangannya F. Si V tadi yang mana? Si V tadi yang mana? FF. Ya, F pangkat F ini. Iya, F pangkat F ini. Iya ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya ini masih ingat saya waktu Prof Yuni ngajarin gitu ya. Gambar waktu itu kan masih offline, jadi kita di papan tulis gitu ya, kita melihat seperti ini. Ini siapanya? Ini F. Yang ini siapa? Fungsinya F pangkat F itu ya. Jadi fungsi dari F ke F kayak gitu. Kemudian di sini kita perlu apa? Perlulah operasi penjumlahan. Karena ini penjumlahannya ini fungsi-fungsi ya, ini juga penjumlahan fungsi begitu kan. Kemudian kita perlu apa nih? Perkalian skalar. Jadi ada A di sini, ada F di sini, maka kita bisa mengalihkan AF kayak gitu. Ya. Jadi kita anggap ini simple.
gitu ya. Jadi kita anggap simple. Jadi sudah kita bisa bayangkan ada lapangan bisa Anda bayangkan menjadi misalnya bilangan real aja gitu ya, supaya lebih mudah boleh. Nah, si F ini apa tadi? Fungsi-fungsi. Berarti kita punya apa di sini? Kita punya penjumlahan dua fungsi. Yang di sini apa? Pergandaan skalar. Ya, penggandaan skalar dengan fungsi. Di sini skalarnya si F. Jadi misalnya nih ya, kita ambil misalnya, kita mau menganggapnya misalnya F-nya itu apa ya? Bilangan real gitu ya. Berarti kita punya 2F, kayak gitu. Kita punya 3F, dan seterusnya. Boleh ya? Seperti itu ya. Boleh nggak Z? Nggak bisa. Kalau Z nggak bisa. Kenapa? Karena Z-nya bukan lapangan. Ya, karena Z-nya bukan lapangan. Kenapa sih Z itu bukan lapangan? Jawabannya adalah karena terhadap operasi perkalian, dia tuh nggak semua elemennya punya inverse. Contohnya siapa? Kalau 2 itu dikali berapa sih supaya hasilnya 1? Setengah. 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 Iya, dikali setengah. Tapi ada masalah. Setengah itu nggak ada bilangan bulat itu setengah. Itu masalahnya. Kenapa saya nggak bisa menganggap ini si F ini Z aja sih biar gampang? Nggak bisa. Karena kalau lapangan itu setiap elemennya harus punya inverse terhadap operasi perkalian. Tapi elemen tak nol ya. Gitu. Ya. Jadi ada masalahnya di Z itu ya, gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, kita punya FF ini, F pangkat F ini adalah himpunan semua fungsi dari F ke F, dan F-nya itu adalah lapangan. Nah, sekarang kita suruh ngecek. Dia ini ruang vektor bukan? Oke, ada ide bagaimana cara kita menentukan? Ini kira-kira ruang vektor bukan ya? Gitu. Gimana caranya kira-kira? Ada yang punya ide? Pakai aksioma yang tadi. Iya, betul. Yang aksioma yang tadi itu. Karena kita tidak cukup punya F, punya V. Nggak cukup. Harus apa? Harus memenuhi aksioma. Aksioma yang mana? Aksioma yang tadi. Ya, jadi aksiomanya harus kita cek lagi nih, yang ini. Ya, jadi kan seperti itu ya. Kalau aljabar itu udah tinggal memenuhi aksioma, ya udah oke. Jadilah dia suku ruang vektor atas lapangan. Kalau misalnya ada satu yang tidak penuhi, ya udah berarti dia bukan ruang vektor. Kan begitu saja. Jadi kita ngecek. Nah, yang pertama, asosiatif. Ya, kita ingatkan kembali di sini, asosiatif, komutatif ada elemen nolnya, setiap elemen punya inverse, kemudian berlaku sifat 4 ini. Ya, ini kalau digeneralisasi namanya, kalau misalnya ada yang pernah kenal, itu namanya modul atas ring. Ya, namanya modul gitu ya, generalisasi dari ruang vektor. Tapi kita nggak bahas itu sekarang, kita bahas ruang vektor. Kita cek, apakah dengan ini memenuhi semua aksioma tadi? Kalau iya, namanya apa? Ruang apa? Vektor. Ya, ruang vektor. Yang ruang vektor si F apa F pangkat F? F pangkat F. F pangkat F. F pangkat F. Iya, F pangkat F nanti ruang vektor atas lapangan F. Kayak gitu nyebutnya ya. Kenapa kok nggak dibalik aja, Bu? F aja yang ruang vektor atas lapangan F. Iya, ya beda posisinya. Nanti si F ini kita jadikan dia sebagai skalar. Nanti ada operasi pergandaan skalar kan tadi ya. Kemudian F pangkat F-nya itu sebagai simpunan V-nya. Karena beda ya. Beda untuk aksiomanya. Oke, kita mulai sekarang. Apakah bersifat asosiatif? Nah, ini apakah akan bersifat asosiatif? Nah, ini kita bisa lihat seperti ini. Untuk ini fungsi saja. F ditambah G plus H, ini dikenakan X. Kenapa kok dikenakan X? Ada yang bisa nebak X itu anggotanya siapa? Anggota F. Anggota F. Kenapa tadi? Tadi ini kan anggota-anggotanya si ini, anggotanya F pangkat F kan? F pangkat F itu adalah fungsi dari mana ke mana? Dari F ke F. Ya, jadi X-nya juga anggotanya F. Nanti domainnya ya, menjadi domain adalah F, menjadi kodomain juga adalah F. Gitu ya. Oke, kalau misalnya kita bayangkan F-nya itu adalah himpunan bilangan real, berarti dari fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Kayak gitu, sehingga X-nya nanti bilangan real, boleh ya. Nah, ini bisa kita terapkan seperti ini. Jadi Fx ditambah G plus Hx. G plus Hx itu Gx ditambah Hx. Karena Gx ditambah Hx, ini anggota siapa? Anggotanya siapa? Anggotanya F kan? Di F itu kan lapangan, asosiatif berlaku, sehingga boleh kayak gini. Nah, itu tadi apa namanya gunanya lapangan tadi ya. Kalau dia nggak lapangan, ini belum tentu loh. Gitu. Jadi kita tuh sudah punya modal yang sangat baik ya. Si lapangan itu kita mau cari inverse terhadap perkaliannya ada, komutatif perkaliannya bisa gitu kan. Ini juga, ini bisa dijadikan seperti ini karena Fx ditambah Gx itu sama dengan F plus Gx. Oke, ini sekarang asosiatifnya.
terpenuhi ya terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua ngapain nih? Komutatif. Oke, ini juga lagi-lagi kok bisa ini ya? Sebetulnya kalian bisa bertanya gitu ya, kenapa kok F ditambah G, ini sama dengan FF ditambah GX jelas ya. Kenapa kok ini bisa jadi ke sini? Apa ya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Maknanya sama. Karena F-nya merupakan Lapangan. 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 Oh, lapangan itu tadi. Jadi kalau nggak lapangan, ini gawat ini, belum tentu ya. Nanti kita bahas lagi ya, kita review lagi lapangan itu apa gitu ya. Oke, ini karena dia itu lapangan, kok bagus banget sifatnya gitu ya. Kok bisa jadi asosiatif, jadi komutatif? Ya, itu karena dia lapangan. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, nah tadi sudah saya katakan, 0 ini bisa macam-macam ya. 0 itu adalah elemen identitas terhadap penjumlahan. Nah, 0 itu adalah suatu fungsi di sini. Kenapa? Karena 0 tadi kan elemennya V ya. V itu adalah fungsi. Maka di sini fungsi yang dipetakan ke 0 semua. Ini adalah fungsi konstan. Supaya apa? Apabila ini dipetakan hasilnya 0. Dan apabila kita jumlahkan dengan sebarang fx, itu ya hasilnya fx lagi. Kayak gitu. Bisa nebak 0-nya ini elemen siapa? Lapangan. Elemen dari Lapangan. F, iya, lapangannya gitu ya. Jadi sudah Lapangan. ada dia tuh elemen. Dia merupakan elemen nasional. Sekarang selanjutnya apa? Inverse-nya. Inverse dari F itu siapa sih gitu? Ya min F. Min Ya, F. di sini ya. Kenapa kok F inverse-nya adalah min F? Apabila dijumlahkan ya hasilnya tadi 0 kayak gitu ya, 0x. Oke. Mohon maaf. Seharusnya dibedakan gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ini adalah 0 elemennya F. Kalau sudah dikenakan seperti ini fungsi. Fungsinya siapa? Elemen dari F pangkat F. Kayak gitu. Ya. Jadi tolong bisa dibedakan. Ini misalkan saya kasih theta kayak gitu ya. Jadi untuk setiap F elemen FF terdapat fungsi min F sehingga ini hasilnya fungsi juga kan theta. Misalkan kayak gitu. Theta itu apa? Theta itu adalah fungsi dari F ke F yang memetakan setiap anggota F ke nolnya F. Nah, ini baru 0 elemen kayak gitu. Ya, jadi ini untuk setiap X elemennya si F. Oke. Nah, setelah itu apakah cukup jadi ruang vektor? Udah cukup belum kira-kira nih? Belum. Belum dong. Tadi aksiomanya ada banyak loh. Belum cukup ya. Belum cukup. Jadi ada aksioma yang lain ya. Nah, yang ini. Ada 4 ini ya. Jadi si R dikali F ditambah G. Ingat R-nya anggota F ya. R ditambah anggota F. F dengan G-nya anggota F pangkat F. X-nya anggota F. Jadi ini sama dengan R dikali F ditambah G dikenakan X. F ditambah G dikenakan X sama dengan Fx ditambah Gx. Ini kita kalikan. R dikali Fx, Rfx. R dikali Gx, Rgx. Yang ini sama dengan Rf dikenakan X. Yang ini sama dengan Rg dikenakan X. Sehingga ini hasilnya adalah Rf ditambah Rg. Aman syarat pertama. Syarat kedua, sama caranya. Syarat ketiga juga sama, melibatkan perkalian ya tadi ya. Jadi Rs dikali F, ini sama dengan Rs dikali Fx, sama dengan R dikali SF dikenakan X, sama dengan R dikali SF dikenakan X, sama dengan R dikali SF dikenakan X. Jadi semua syarat berlaku. Nah, 1F di sini, satunya anggota siapa? F. Itu sendiri kan? F. Ya, F. Sehingga 1 dikali Fx ya Fx, kayak gitu kan. Karena 1 itu adalah elemen satuan di lapangan F. Karena 1 sampai dengan 5 terpenuhi, maka siapa yang menjadi ruang vektor? F pangkat F. F pangkat F. F pangkat F. Atas lapangan? Lapangan F. F. Jadi harus jelas yang mana yang menjadi ruang vektor. Apakah F? Bukan. Di sini F pangkat F. Jadi vektornya siapa sekarang jadinya? Vektor itu adalah elemen dari ruang vektor. Yang jadi vektornya itu adalah fungsi atau elemen? Fungsi. Fungsi. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami.
Nah, sekarang yang kedua, apakah hanya fungsi? Oh, tidak ya. Sekarang kita punya ruang vektor anggotanya matriks. Nah, matriks. Kita punya matriks, ingat ya, seperti tadi, ini bisa kita anggap dia sesuatu yang simple. Gimana caranya? Kita cari di sini siapa, kemudian yang di sini siapa. Oh, ini saya kebalik, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa tetap dipahami. Lapangannya saya tulis di sini. Lapangannya siapa di sini? F. F. Ayo, lapangannya siapa? F. 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 F, betul. F. Sekarang yang menjadi vektornya siapa nih? Ruang vektornya siapa nih kira-kira? M cantik, Matriks. Matriks. Oke, matriks. Tapi matriks dalam kurung F, berarti anggotanya itu ya anggota F juga. Jadi ini adalah himpunan semua matriks berukuran M kali N yang entry-entry-nya adalah anggota dari lapangan F. Contohnya gini deh. Jadi kalau misalnya gini kita punya matriks, anggap aja M-nya 2, N-nya 2 gitu ya. Nah, misalnya A, B, C, D. A, B, dan C, D ini anggota siapa? Anggota F. Anggota F. Karena di sini adalah M indeks MN F. Ini yang mengindikasikan anggotanya F. Kalau misalnya ini Z gitu ya, ya berarti anggotanya bilangan bulat gitu ya, seperti itu. Oke, saya lihat ada chat. Oke, silakan Bapak Ibu dan peserta semuanya untuk absen. Nah, di absen ini ternyata diinginkan adanya bukti kehadiran berupa screenshot ini. Apa? Screenshot Zoom ya. Berarti benar mengikuti Zoom kayak gitu ya. Jadi ya untuk apa sih namanya? Membuat pesertanya juga jadi lebih apa ya namanya ya? Lebih aktif gitu ya, lebih banyak yang bergabung begitu supaya tidak ketinggalan materi, harapannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini kita punya ruang vektornya itu isinya adalah matriks-matriks. Kemudian F-nya adalah lapangan ya. Jadi lapangan. Penjumlahannya apa di sini? Penjumlahan matriks. Ya, penjumlahan matriks. Perkaliannya apa? Perkalian skalar dengan matriks seperti yang tadi telah kita pelajari kayak gitu ya. Jadi di sini adalah perkalian skalar dengan matriks, yang di sini adalah penjumlahan dua matriks. Kita ingin mengecek apakah ini merupakan ruang vektor atau bukan kayak gitu ya. Nah, di sini dalam notasi M indeks M, NF itu adalah matriks A. Matriks A-nya itu adalah entry-entry-nya AIJ. AIJ nanti ukurannya M kali N. AIJ-nya masing-masing merupakan anggota dari lapangan F. Apakah penjumlahan matriks bersifat asosiatif? Kira-kira iya tidak? Ya, Bu. Jumlahan iya. Ya, penjumlahan iya. Aman, penjumlahan iya ya. Kemudian, nih, ini adalah buktinya. Kemudian, apakah penjumlahan matriks bersifat komutatif? Matriks A ditambah B apakah sama dengan matriks B ditambah? Sama. Yang bahaya, yang bahaya perkalian ya, perkalian matriks ya. Tapi kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah penjumlahan matriks. Sekarang siapakah elemen identitas terhadap penjumlahan matriks? Matriks apakah itu? Yang kita jumlahkan dengan matriks yang lain hasil matriks 0. Matriks 0. Matriks yang semua entry-entry-nya 0. Betul, matriks 0. Betul. Siapakah inverse dari A? Minus Supaya A. dijumlahkan hasilnya matriks 0? Negatif Minus A. A. Negatif Ya, A. oke ya, dapat ya. Kemudian kita tinggal cek yang ini. Kita kalikan skalar dengan matriks. R dikali A plus B itu sama dengan RA ditambah RB. Ini bisa kita lihat di sini ya buktinya. Kemudian bagaimana kalau yang skalarnya R ditambah S? Sama juga. R ditambah S dikali A itu sama dengan RA ditambah SA. Kemudian RS dikali A itu juga sama dengan R dikali S dikali A. Satu ini siapa ya kira-kira? Satu itu siapa? Apakah matriks atau elemen F? Elemen F. Elemen F. Elemen F. Iya. Jadi suatu matriks apabila kita kalikan dengan satu, satunya si F itu ya, kan sama dengan matriks itu sendiri. Ya, sama kan? Ya, ini. Karena entry-entry-nya tadi juga anggotanya F ya. Jadi satu dikali anggotanya F ya anggota itu sendiri ya. Sehingga ini sama dengan matriks A. Semuanya terpenuhi. Jadi siapakah yang menjadi ruang vektor saat ini? Matriks. Ya, himpunan matriksnya ya, himpunan matriksnya yang menjadi ruang vektor atas lapangan F. Oke, bisa dipahami?
Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? 3 topik telah lewat. Jadi tadi SPL, matriks, sekarang ruang vektor. Aman. Bisa dilanjutkan? Masih belum capek kan? Ya, waktu kita 100 menit. Oke, bisa dipahami? Untuk ruang vektor, ya tadi saya ulangi kembali bahwa ruang vektor itu terdiri atas 2 himpunan ya. Jadi ruang vektor V atas lapangan F. Jadi kita melibatkan 2 himpunan. Pada V kita punya operasi penjumlahan ya. Tadi penjumlahannya bersifat apa? Asosiatif, komutatif terhadap elemen identitas terhadap penjumlahan. Kemudian setiap elemennya punya inverse. Kemudian terhadap operasi pergandaan skalarnya ada yang harus juga dipenuhi. Yang mana? Yang ini. Yang ini ya. Jadi yang ini, yang ini. Nah, apabila semua aksioma itu terpenuhi, maka si V tadi merupakan ruang vektor atas lapangan F. Kayak gitu. Bisa dipahami? Kita sudah membahas 2 contoh, yaitu himpunan semua fungsi, satu lagi adalah himpunan semua matriks bersama matriks atas atas lapangan juga kayak gitu. Bisa kita lanjutkan ya. Sedikit lagi. Ada yang mau bertanya silakan. Anzar Sakif, silakan. Ya Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Saya ingin tanyakan di aksiomanya. Ya. Jika saya lihat di buku Bill Jacob gitu ya, di situ ada perbedaan gitu ya, di mana kalau di buku Bill Jacob tuh nggak ada inverse di penjumlahan vektornya. Nah itu sebenarnya emang ada perbedaan apa gimana? Di mana di inverse terhadap penjumlahannya? Ya kalau saya lihat di buku Bill Jacob tuh di penjumlahannya nggak ada inverse, tapi di perkalian skala dan matriksnya itu malah ada sifat identitas. Ada sifat sifat identitas, tapi ada perkalian 0 skalar dikalikan vektor V menjadi skalar 0. Nah itu tuh memang ada perbedaan apa gimana? Oke. Nah, baik. Kalau untuk yang 0 skalar dikalikan V, itu kan kita nanti belajarnya di ring ya. Kalau 0 dikalikan V itu kan hasilnya nanti kan 0 ya, 0 vektor ya, 0 vektor ya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang ruang vektor, baik kita kembali ke atas untuk yang ruang vektor. Jadi sebetulnya ruang vektor ini kalau kita kembalikan ke struktur aljabar, bahwa sebentar ini saya hapus dulu. Dari sini sampai ke sini, ya, itu berarti bahwa si V itu adalah grup Abel. Grup Abel itu adalah ya suatu struktur aljabar yang terdiri atas satu himpunan dilengkapi dengan satu operasi biner yang operasi binernya bersifat asosiatif, komutatif, terdapat elemen 0 dan setiap elemennya punya inverse. Gitu ya. Kalau ada yang lain yang sudah kenal struktur aljabar ya, mungkin sudah tahu bahwa ini maksudnya adalah si V terhadap operasi penjumlahannya merupakan grup Abel. Begitu. Anzar ya. Mungkin nanti saya akan lihat lagi buku Bill Jacob, mungkin ada sesuatu yang tersirat. Ini sebetulnya ada yang tersembunyi juga misalnya ya, misalnya dia ini kan tidak tertutupnya nggak ditulis, tertutupnya nggak ditulis ya, tertutupnya kan nggak ditulis di sini. Ada yang menyebutkan, ada yang menuliskan lengkap bahwa untuk setiap U dengan V, U ditambah V itu harus elemennya V. Tetapi di sini dituliskan di mana? Di sini. Ditulisnya di sini. Nah ini. Nah. Ya, maksudnya kan ya, 2 vektor apabila dijumlahkan hasilnya adalah vektor di V, kayak gitu. Sama seperti tadi saya menerangkan, hasil sekali skalar dengan anggota vektor masuk ke mana? Masuk ke vektor. Ya, tadi yang dikatakan Anzar, 0, F itu pasti punya 0. Bagaimana dengan 0 kali V? Ya, 0 kali V itu juga sama dengan 0 vektor. Kenapa kok vektor jadinya, gitu kan? Karena perkalian skalar anggota F dengan V itu harus masuk ke V. Kenapa kok bukan 0 lapangan lagi? Kayak gitu. Ya, jadi harus ada di sini. Seperti itu mungkin kira-kira jawabannya Anzar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi baik sekali karena menggunakan beberapa referensi untuk mempelajari suatu topik itu bagus sekali ya. Jadi kita bisa membandingkan. Nanti saya akan saya akan membandingkan juga gitu dengan buku yang lain. Dulu memang saya pernah pakai Bill Jacob. Di sini
Ini saya pakai yang di ruang vektor yang di sini, yang di Howard Anton ya. Tetapi juga bisa juga dipakai di Atkins, itu di Atkins dengan pendekatan modul begitu ya. Jadi ada ruang vektornya seperti ini gitu ya. Kita bisa baik sekali kita mempelajari satu topik dengan berbagai referensi sehingga kita bisa bandingkan. Yang seperti tadi yang bisa saya sampaikan adalah mungkin ada yang tersirat di situ tadi. Seperti di sini. Ada yang mewajibkan U ditambah V harus ada di V. Sedangkan di sini kan sudah ada ya bahwa penjumlahan itu adalah dari V cross V ke V seperti itu. Mungkin itu bisa ya jawaban dari saya untuk pertanyaan Anzar ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Mungkin saya hanya untuk yang subruang gitu ya. Subruang itu intinya seperti ini. Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya, apakah pernah mendengar ada set, ada subset? Ada set, ada subset. Pernah dengar? Ya, himpunan bagian. Ya, ada himpunan bagian. Himpunan bagian itu apa? Himpunan yang berada di dalam suatu himpunan yang lebih besar gitu ya, dan dia juga himpunan kayak gitu kan. Pernah dengar grup dan subgrup? Sebagian mungkin sudah pernah. Grup dan subgrup. Jadi di dalam grup ada himpunan bagian dan ternyata himpunan bagian itu terhadap operasi biner yang sama merupakan grup juga. Itu namanya subgrup. Di sini seharusnya kita belajar ada ruang vektor, ada subruang vektor. Intinya sama saja. Jadi subruang vektor itu adalah himpunan bagian dari ruang vektor yang terhadap operasi yang sama tadi, dia merupakan ruang Vektor. ya ruang vektor. Iya, kayak gitu ya. Jadi ruang vektor seperti itu. Bahasan terakhir saya di menit-menit yang terakhir ini adalah ring polinomial. Ya, karena kenapa kok di sini bahasnya ring polinomial begitu? Oh, maaf sebentar. Sebelum di situ bentar ya, ring di mana ya? Ini kayaknya. Nah, ini sebentar ya, saya paparkan di sini karena untuk ring polinomial ada yang namanya ring gitu ya. Mungkin ada beberapa yang memang sudah pernah belajar struktur aljabar, tetapi bagi yang belum tidak masalah, ini bisa kita tampilkan secara singkat saja begitu. Intinya itu apa sih? Intinya ring itu adalah himpunannya satu, operasinya ada dua, kayak gitu aja. Terus syaratnya apa? Syaratnya gimana? Kita ngelihat ini ya, gampang ya. Kita ngelihat di bilangan bulat nih. Bilangan bulat itu terhadap penjumlahan merupakan grup Abel. Ini yang tadi saya sampaikan. Penjumlahannya bersifat asosiatif, komutatif terhadap elemen identitas, dan setiap elemennya punya inverse terhadap penjumlahan. Kemudian terhadap perkaliannya kan bersifat asosiatif ya, perkalian bilangan itu ya. Benar nggak sih? Ya, asosiatif perkalian. Kemudian distributif kiri dan distributif kanan juga oke kan? Ya. Struktur yang memenuhi ini namanya ring, gitu aja. Ya, ini namanya ring. Kalau kita sebutkan namanya ring. Kalau di ITB mungkin namanya gelanggang ya. Benar begitu ya, Pak Rian ya? Namanya gelanggang ya, kalau tidak salah ya. Disebutnya seperti itu ya. Oke, tapi sama-sama ring gitu ya. Jadi intinya tuh gitu. Ring itu adalah ya tadi si penjumlahannya bersifat asosiatif, komutatif terhadap elemen identitas dan setiap elemennya punya inverse. Kemudian terhadap perkalian karena kita di sini punya dua operasi biner, dia bersifat asosiatif, kemudian bersifat distributif kiri dan kanan. Oke, cukup sampai di situ. Itu adalah pengertian ring ya. Jadi intinya adalah suatu himpunan ada dua operasi biner dengan syarat-syarat seperti tadi. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai lapangan. Nah, ini kita balik ke lapangan. Ini. Jadi intinya itu yang di sini. Jadi lapangan itu apa? Lapangan itu adalah ring yang khusus begitu. Gimana? Kalau ring yang biasa nih itu nggak harus komutatif perkaliannya. Kalau penjumlahan kan udah ya. Ring yang biasa itu nggak harus komutatif perkaliannya. Terus nggak harus punya elemen satuan. Terus nggak harus juga punya inverse terhadap perkalian. Nggak harus. Yang harus terhadap siapa? Terhadap operasi penjumlahan. Kalau terhadap perkalian sih nggak masalah. Ya. Kalau di sini ada namanya ring divisi, setiap elemennya itu punya inverse terhadap perkalian, tapi elemen yang tidak nol. Kenapa sih elemen tak nol? Emang elemen nol kenapa gitu? Kalau kita bayangkan di bilangan real, bilangan nol ya, nol itu mungkin nggak dikalikan dengan siapa gitu hasilnya 1. Mungkin nggak? Tidak. Nggak mungkin lah ya, nggak mungkin ya. Kalau 2, inverse-nya siapa tuh 2? Kalau kita kalikan hasilnya 1, inverse 2 siapa? Setengah. Tengah sebenarnya. 1/2.
Inverse-nya 3. 1/3. 1/3. Inverse-nya 4. 1/4. Inverse-nya A. 1/A. Masa ke A nggak Kalau nol? A-nya nggak 0. Kalau A-nya nggak 1/0. 0. Kalau 0 itu bahaya. Tapi nggak masalah. Ring divisi itu dia mensyaratkan elemen tak nolnya punya inverse. Kalau elemen 0 emang nggak bisa. 0 mau dikali sama siapa juga nggak bakalan hasilnya 1 gitu kan. Ya, jadi ring divisi itu adalah selain elemen tak nolnya punya inverse terhadap operasi perkalian. Nah, ring divisi yang komutatif itu yang disebut sebagai lapangan. Nah, ini tadi kita kasih apa itu lapangan ya. Sehingga tadi kita tadi pas pada waktu mengoperasikan kok komutatif komutatif aman aja gitu kita lakukan, asosiatif aman juga gitu ya, setiap elemennya punya inverse iya, ada elemen satuan ada, jadi itu sangat istimewa lah, sempurna gitu lapangan itu ya. Jadi kalau ring yang biasa itu tidak mungkin tidak punya gitu ya, tapi kalau lapangan punya semua. Komutatif terhadap perkaliannya iya, terhadap penjumlahannya sudah pasti kan ya. Elemen inverse terhadap penjumlahan sudah pasti ada karena dia tadi grup Abel. Terhadap perkalian ada, kecuali elemen tak nol. Komutatif gimana? Komutatif iya, penjumlahan iya, perkalian iya, komutatif semua. Asosiatif gimana? Asosiatif penjumlahan, asosiatif perkalian, semuanya. Oke. Ya, jadi lapangan itu tadi yang kita gunakan, itulah dia sekarang ya, udah kenal ya. Jadi berangkat dari struktur aljabar yang namanya ring. Contohnya siapa lapangan ini? Himpunan bilangan real bersama dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Siapa lagi? Bilangan rasional bisa nggak? Bisa. Bilangan kompleks bisa nggak? Boleh. Himpunan bilangan bulat boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa bilangan Nggak bulat. Kan bisa. tadi masalahnya. 2 aja nggak punya setengah gitu. Ya. Makanya tadi nggak boleh tuh si lapangan, apa sama namanya, tadi lapangan kita nggak boleh nyontoh. Ambil aja kita bayangin aja himpunan bilangan bulat. Nggak bisa. Harus bilangan real, bilangan rasional gitu boleh ya. Nah, sekarang kita kembali ke intinya. Apa itu intinya? Intinya adalah ring polinomial. Mau kita ini mau dipakai di mana nih ring polinomial? Mau dipakai di ruang vektor atas lapangan hingga untuk diaplikasikan di coding teori. Oke, yang minat untuk coding teori ya, mungkin di ilmu komputer begitu atau yang lain gitu ya, yang butuh ini ring polinomial itu apa sih? Oh, ternyata seperti ini. Sering ketemu sih kalau begini mah ya. Sering ketemu ya. Sering bentuk lihat seperti ini, sering melihat bentuk seperti ini, wah sering banget. Oh itu namanya polinomial, iya polinomial itu namanya. Tetapi yang kita kenal itu kan selalu koefisiennya itu dalam bilangan real, betul nggak? Ya. Nah kalau di sini ring polinomial koefisiennya itu adalah elemen dari ring R, gitu. Jadi bisa yang lain, ya. Jadi seperti itu. Ini contohnya seperti ini ya, 7 plus 5x plus 5x kuadrat. Dan lain-lain ya, ini adalah contoh-contoh polinomial. Sebenarnya apa itu polinomial? Kenapa kok sama di seperti ini ya? Nah, himpunan polinomial itu sebetulnya adalah barisan tak hingga anggota dari ring R gitu. Ring tadi apa? Ring tadi itu adalah suatu himpunan dengan 2 operasi biner penjumlahan dan perkalian terhadap operasi penjumlahan yang merupakan grup Abel, perkaliannya asosiatif, distributif kiri, dan distributif kanan. Dia hanya ini saja, koefisien saja, seperti itu ya. Ini mungkin saya akan agak cepat, begitu ya. Nah, ini adalah polinomial. Ini polinomial nggak nih? Apa sih cirinya polinomial dengan tak polinomial, bukan polinomial itu? Kalau yang polinomial, yang tak nolnya berhingga. Ini berhingga nggak ini? Berhingga. Berhingga ya? Yang tidak nolnya yang berhingga. Ini kenapa kok bukan polinomial yang 222 ini? Karena tak nolnya tidak berhingga. Karena yang tidak nolnya sebanyak tak berhingga. Ini juga 2525 ini bukan polinomial gitu ya. Kalau misalnya mau kita tulis ya, sebetulnya ini seperti ini nih. Jadi saya langsung saja, ini nanti apa namanya kita tuliskan ini, kalau misalkan tuliskan gimana sih? 2 ditambah 0 pangkat X ditambah 3x kuadrat ditambah berapa nih? 4x. 4x pangkat berapa? 4x pangkat 3. 4x pangkat 3. Yang ini? 2. 2. Ini?
Yang 5 nambah 5 nambah 3x tambah Heeh. 2x kuadrat tambah x pangkat 3. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. 2x kuadrat ditambah X pangkat 3. 3x pangkat 3. Nah, ini tambah x pangkat 3. Ini kayaknya agak sulit saya nulisnya ntar. Ini mungkin jaringan ya. Ntar 4x 3x pangkat 3. Oke. Nah, kalau begini mau ditulisin gimana? Yang ini coba. X pangkat 3. Maaf Bu, X pangkat 3-nya X pangkat 3 bukan 3. Satu ya. Oh ya, maaf. Oke. Ya, terima kasih sudah dikoreksi. Ya, betul ya, karena koefisiennya 1. Nah, kalau yang ini mau ditulis gimana? Coba yang ini. 2 ditambah 2x ditambah 2x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4. Nggak berhenti-berhenti. Jadi ini bukan polinomial. Kalau yang ini juga 2 ditambah 5x ditambah 2x kuadrat ditambah 5x pangkat 3 dan seterusnya bukan juga. Yang ini juga bukan. Ya, jadi ini yang polinomial, tak nolnya sebanyak berhingga, dan nanti anggota ini adalah anggota dari ringnya. Itu yang disebut sebagai ring polinomial. Nanti kalau kita cek, itu juga memenuhi sifat-sifat dari aksioma dari ring. Penjumlahannya begini. Oke, satu lagi yang mau saya sampaikan, bagaimana Bapak Ibu mengalihkan seperti ini ya, Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya, bagaimana mengalihkan 2 ditambah 3x dikalikan dengan 3 plus x kuadrat. Gimana cara ngalikannya? Ya. Saya masih kuliah dulu anak. Meskipun distributif. Ini hasilnya berapa nih? Ya. 6 ditambah 2x kuadrat Udah besok pulang ya. x x kuadrat kuadrat tambah 9x 9x tambah 3x pangkat 3. 3x pangkat 3. Oke ya. Jadi namanya perkalian konvolusi. Jadi caranya seperti ini. Ya. Jadi ini kita kalikan dengan ini, nanti A0 ya, ditambah ini ya. Kemudian jadi tidak kita kalikan point wise gitu enggak ya. Jadi kita kalikan semuanya. Jadi secara umum bentuknya itu adalah seperti ini ya. Jadi bagaimana cara kita mengalikannya itu seperti itu yang mungkin bisa dilihat, dan dengan dua operasi ini memenuhi sifat-sifat ring, bukan sifat-sifat ring, memenuhi aksioma ring. Aksioma ring yang tadi ya, ring tadi itu terhadap operasi penjumlahannya grup Abel, terhadap perkalian yang bersifat asosiatif, distributif kiri dan distributif kanan. Dia akan merupakan ring. Nah, itulah yang disebut sebagai ring polinomial. Elemen netralnya adalah barisan ini 0,00 ini, inverse-nya adalah seperti ini. Oke, ini disebut sebagai ring polinomial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena keterbatasan waktu. Tetapi di sini nanti